Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai sejarah perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Khalifah itu apa sih? Khalifah adalah jabatan tertinggi dalam kepemimpinan Islam setelah Rasulullah SAW wafat. Mereka dipilih oleh umat Islam melalui musyawarah. Seorang khalifah wajib menjalankan kepemimpinan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Siapa sih yang menjadi Khulafaur Rasyidin itu? Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar lahir pada tahun 572 Masehi di Mekah. Tidak berapa lama setelah Nabi Muhammad SAW lahir. Nama asli beliau adalah Abdullah Abi Quhafah At-Tamimi. Setelah masuk Islam, Nabi menggantinya menjadi Abdullah Abu Bakar. Namun, orang-orang memanggilnya dengan nama Abu Bakar. Nama ini diberikan karena ia adalah orang yang paling dini memeluk Islam. Nabi memberikan Abu Bakar gelar As-Siddiq dikarenakan dia membenarkan kisah Isra Mi'raj Nabi ketika banyak penduduk Mekah yang mengingkarinya. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar terpilih sebagai khalifah atas kesepakatan kaum Ansor dan Muhajirin di Saqifah Bani Saidah. Khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan putra dari Nufail al-Quraisy dari suku Bani Adi, salah satu kabilah suku Quraisy. Umar akrab dengan minuman keras. Ketika Rasulullah mulai mendakwahkan Islam, Umar merupakan seorang yang sangat memusuhi Rasulullah. Umar merupakan tokoh Quraisy yang sangat ditakuti oleh kaum muslimin karena kekejaman dan permusuhannya terhadap Islam. Karena begitu berbahayanya kedua orang tersebut yaitu Umar bin Khattab dan Abdul Hakam bin Hashim, Rasulullah pernah berdoa kepada Allah agar salah satu dari keduanya masuk Islam. Doa Nabi terkabul dengan masuknya Umar ke dalam agama Islam. Karena ketegasannya itu, Umar mendapat julukan Al-Faruq yang artinya pembeda antara yang baik dengan yang buruk. Ketika itu, Abu Bakar jatuh sakit. Ketika itulah Abu Bakar berpikir untuk menunjuk salah satu orang penggantinya. Pilihannya jatuh kepada Umar bin Khattab. Tetapi sebelum menentukan orang yang akan menjadi penggantinya, Abu Bakar meminta penilaian dari para sahabat besar mengenai Umar. Khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan 6 tahun lebih muda daripada Nabi. Kabilahnya Bani Umayyah merupakan kabilah Quraisy yang dihormati karena kekayaannya. Lewat Abu Bakar inilah Utsman masuk Islam. Akhirnya, Utsman menerima ajakan Rasulullah untuk memeluk Islam tanpa ragu. Selain sifatnya yang lemah lembut dan tutur katanya yang halus, Utsman merupakan laki-laki yang pemalu. Gambaran terkenal mengenai Utsman adalah kedermawanannya, sehingga orang akan mengatakan boros. Pernikahannya dengan dua putri Nabi inilah yang menjadi Utsman dijuluki Zunnurain, yang artinya pemilik dua cahaya. Utsman diangkat sebagai khalifah melalui persidangan yang dilakukan oleh Dewan Syura. Khalifah yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir pada hari Jumat tanggal 13 Rajab di kota Mekah, sekitar 600 Masehi. Sejak kecil, Ali hidup serumah dengan Nabi Muhammad SAW, berada di bawah asuhannya. Ketika dalam asuhan sepupunya itulah, Ali mendapat cahaya kebenaran, yakni Islam. Di bawah asuhan Rasulullah, Ali tumbuh berkembang. Segala kebaikan perilaku diajarkan oleh Nabi kepada sepupunya. Ali tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, pemberani, tegas, juga lemah lembut, dan sangat pemurah.
Terpilihnya Ali sebagai khalifah atas desakan dari beberapa sahabat Nabi karena keadaan yang sangat kacau pada waktu itu. Mungkin itu saja materi pembelajaran mengenai sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.